Teknik Feynman, ini adalah metode belajar bagi Anda yang ingin benar-benar paham, bukan sekadar hafal. Intinya adalah menjelaskan sebuah topik rumit menggunakan bahasa yang sangat sederhana, seolah Anda sedang mengajari seorang anak kecil. Caranya, tulis penjelasan tentang sebuah konsep. Saat Anda macet atau terpaksa memakai istilah teknis, berarti disitulah letak kelemahan Anda. Kembali ke buku, pelajari bagian yang lemah itu, lalu tulis ulang penjelasan Anda hingga benar-benar simpel. Teknik ini tidak hanya menguji hafalan, tapi juga kedalaman pemahaman Anda terhadap suatu materi. Ini adalah cara terbaik untuk menemukan dan mengisi celah pengetahuan Anda sendiri. Active recall atau mengingat aktif, metode ini jauh lebih ampuh daripada membaca pasif berulang-ulang. Intinya adalah memaksa otak Anda untuk secara aktif menarik keluar informasi dari ingatan. Caranya sangat sederhana. Setelah mempelajari sesuatu, tutup buku Anda. Lalu coba tulis atau ucapkan semua poin penting yang bisa Anda ingat. Setelah selesai, periksa kembali jawaban Anda. Bagian mana yang benar dan bagian mana yang Anda lupakan. Dengan begitu, Anda tahu persis bagian mana yang perlu dipelajari lagi. Proses menarik informasi ini memperkuat ingatan Anda di otak, membuatnya bertahan jauh lebih lama. Metode SQ3R ini adalah strategi jitu untuk menaklukkan buku teks yang tebal dan padat. Namanya adalah singkatan dari 5 langkah: survei, question, read, recite, dan review. Langkahnya, pertama, survei seluruh bab untuk dapat gambaran besar. Kedua, question, ubah setiap judul menjadi pertanyaan. Ketiga, read materinya secara aktif untuk mencari jawaban. Keempat, recite, sebutkan lagi infonya dengan bahasamu sendiri. Terakhir, review catatanmu secara berkala. Dengan SQ3R, Anda tidak lagi membaca secara pasif. Anda menjadi seorang pencari jawaban yang aktif, membuat materi lebih mudah dipahami dan menempel lebih lama di ingatan. Spaced repetition atau pengulangan berjarak. Ini adalah teknik super efisien untuk memindahkan hafalan ke memori jangka panjang. Intinya adalah mengulang materi pada interval waktu yang semakin lama. Teknik ini bekerja melawan kurva lupa. Anda mereview informasi tepat sebelum Anda akan melupakannya. Misalnya, ulangi materi besok, lalu 3 hari lagi, kemudian seminggu lagi. Setiap pengulangan akan memperkuat jejak memori di otak Anda. Untuk mempermudah, gunakan aplikasi flashcard seperti Anki atau Quizlet yang otomatis menjadwalkan pengulangan untuk Anda. Dengan cara ini, Anda belajar lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Chunking atau mengelompokkan informasi. Teknik ini adalah cara untuk mengakali batasan memori jangka pendek kita. Intinya adalah memecah informasi yang besar menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh terbaik adalah nomor telepon. Anda tidak menghafal 12 angka sekaligus, kan? Tapi Anda memecahnya menjadi beberapa kelompok. Prinsip yang sama bisa Anda terapkan saat belajar. Jadi, saat menemukan daftar panjang atau konsep yang rumit, coba kelompokkan informasi berdasarkan pola atau kategori yang sama. Ini akan membuat materi yang tadinya tampak mustahil untuk diingat menjadi jauh lebih ringan dan mudah dikelola oleh otak Anda. Teknik Pomodoro. Ini adalah metode manajemen waktu untuk melatih fokus dan mengalahkan rasa malas. Intinya adalah bekerja dalam interval pendek yang diselingi dengan istirahat teratur. Caranya mudah. Set timer selama 25 menit dan fokus kerjakan satu tugas tanpa distraksi. Saat timer berbunyi, istirahatlah selama 5 menit. Ulangi siklus ini. Setelah 4 sesi, ambil jeda istirahat yang lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Metode ini membuat tugas besar terasa lebih ringan karena dipecah menjadi sesi-sesi kecil. Istirahat yang teratur juga menjaga otak Anda tetap segar, sehingga Anda bisa belajar lebih produktif. Mind mapping atau peta pikiran. Ini adalah teknik mencatat visual yang meniru cara kerja alami otak dalam menghubungkan ide. Sangat cocok bagi Anda yang bosan dengan catatan baris berbaris yang kaku. Caranya, tulis topik utama di tengah halaman, lalu buat cabang-cabang keluar untuk setiap subtopik. Dari sana, tambahkan ranting untuk detail-detail penting. Gunakan kata kunci tunggal, aneka warna, dan gambar untuk menciptakan koneksi visual yang kuat. Metode ini sangat ampuh untuk brainstorming dan melihat gambaran besar sebuah materi. Dengan memetakan informasi secara visual, Anda bisa memahami hubungan antar konsep dengan lebih cepat dan mengingatnya lebih lama. Metode catatan Cornell. Ini adalah sistem mencatat yang sangat terstruktur, dirancang untuk membuat catatan Anda lebih rapi dan efektif untuk dipelajari kembali. Caranya, bagi halaman Anda menjadi 3 bagian. Kolom utama yang besar di kanan untuk mencatat materi saat dijelaskan. Kolom kecil di kiri untuk kata kunci atau pertanyaan pemicu. Dan area ringkasan di bagian bawah. Setelah kelas, isi kolom kiri dan tulis ringkasan di bawah. Saat belajar, cukup tutupi kolom kanan dan coba jawab pertanyaan di kolom kiri. Ini secara otomatis menggabungkan teknik mencatat dengan active recall, membuat proses belajar Anda menjadi jauh lebih efisien. Nah, setelah mengetahui cara dan teknik belajar tadi, mungkin sebagian besar dari kita secara tidak sadar telah menggunakannya. Dan untuk mengoptimalkan proses belajar kalian, coba gabungkan beberapa teknik belajar tadi. Misalnya, gunakan teknik Pomodoro untuk sesi belajar fokus selama 25 menit. Selama sesi itu, buat catatan dengan metode Cornell. Setelahnya, ubah kata kunci dari catatan Cornell Anda menjadi flashcard digital untuk dihafal menggunakan spaced repetition. Atau saat menghadapi topik yang sangat rumit, mulailah dengan mind mapping untuk melihat gambaran besarnya. Lalu, pilih satu
satu cabang dan perdalam pemahaman Anda dengan teknik Feynman. Tidak ada satu formula yang cocok untuk semua orang. Kunci utamanya adalah bereksperimen. Cobalah berbagai kombinasi dan temukan mana yang paling efektif untuk Anda. Selamat belajar dan temukan formula jenius versi Anda sendiri.